Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, nama saya Ardila Safitri dengan NIM 20521111046 dari jurusan Agribisnis 2A. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas pengantar ilmu ekonomi tentang konsep elastisitas, yang dimana kelompok kami beranggotakan 5 orang, dengan saya sendiri Ardila Safitri, lalu ada rekan saya Muhammad Iqbal, Tommy Silitonga, Audili Gibran Atala, dan Hani Triadi. Sebelum kami menjelaskan materi kami lebih rinci tentang konsep elastisitas, saya akan menjelaskan sedikit apa itu konsep elastisitas. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Elastisitas sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, elastisitas harga, yang dimana persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan disebabkan oleh persentase perubahan harga barang tersebut. Yang kedua, elastisitas silang, yang dimana persentase perubahan jumlah barang yang diminta disebabkan oleh persentase perubahan harga barang lainnya. Dan yang ketiga, elastisitas pendapatan, yang dimana persentase perubahan permintaan akan suatu barang yang diakibatkan oleh perubahan pendapatan real konsumen. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya berasal dari kelas Agribisnis 2A dengan nomor NIM 20521111044. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu pengertian elastisitas. Elastisitas dapat diartikan sebagai ukuran seberapa jauh para pembeli maupun penjual bereaksi terhadap kondisi yang terjadi di pasar. Dalam artian, elastisitas merupakan reaksi yang terjadi di antara pembeli ataupun penjual terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, misalnya seperti perubahan harga dan perubahan-perubahan lainnya. Adapun elastisitas itu terbagi menjadi 2, salah satunya elastisitas permintaan. Apa itu elastisitas permintaan? Elastisitas permintaan adalah rasio yang mengukur derajat kepekaan jumlah barang yang diminta sebagai akibat perubahan dari harga. Perkenalkan, nama saya Tom Zironga dengan NIM 20521111048 dari kelas Agribisnis 2A. Di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis elastisitas permintaan. Yaitu yang pertama, elastis, jika persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar daripada persentase perubahan harga atau jika koefisien lebih besar dari 1. 2. Inelastis, jika persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil daripada persentase perubahan harga atau nilai koefisien lebih kecil dari 1. 3. Elastis uniter, jika persentase perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan persentase perubahan harga atau nilai koefisien sama dengan 1. 4. Elastis sempurna, harga tidak berubah tetapi jumlah yang diminta berubah. Kelima, inelastis sempurna, berapapun perubahan harga yang terjadi tidak akan berpengaruh terhadap jumlah barang dan jasa yang diminta. Faktor yang menentukan elastisitas permintaan. Yang pertama, ketersediaan barang substitusi, jumlah penggunaan barang dan jasa, pengeluaran atau barang dan jasa, intensitas kebutuhan, masa penyesuaian, dan pendapatan konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audili Gibran Atala, NIM 20521111044. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu elastisitas penawaran dan jenis-jenisnya. Elastisitas penawaran adalah perubahan angka yang menunjukkan berapa persen perubahan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Selanjutnya, jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama ada elastis, yaitu jika persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih besar daripada persentase perubahan harganya.
Yang kedua, inelastis, yaitu jika persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Selanjutnya yang ketiga, elastis uniter, berarti persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan sama dengan persentase perubahan harganya. Yang keempat, ada elastis sempurna. Pada elastis sempurna, harganya tidak berubah sedangkan jumlah yang ditawarkan berubah. Dan yang terakhir ada inelastis sempurna, yaitu perubahan harganya tidak mampu mengubah jumlah yang ditawarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Triadi, NIM 20521111041 dari Agribisnis 2A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menentukan elastisitas penawaran. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama adalah jumlah persediaan. Apabila perusahaan menyimpan persediaan dalam jumlah besar, kurva penawaran akan lebih elastis. Yang kedua ada mobilitas faktor produksi. Faktor produksi dikatakan memiliki mobilitas yang tinggi apabila mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang ketiga ada jangka waktu produksi. Jangka waktu berproduksi sangat mempengaruhi elastisitas penawaran barang. Di sini ada berbagai macam jangka waktu, dari jangka waktu yang sangat singkat, jangka pendek, dan jangka panjang. Yang terakhir ada daya tahan penyimpanan. Produk-produk yang memiliki daya tahan lebih singkat seperti makanan hasil pertanian umumnya lebih inelastis. Akan tetapi produk dengan daya tahan lebih lama seperti kulkas cenderung lebih elastis. Baik, selanjutnya adalah elastisitas harga. Elastisitas harga merupakan elastisitas yang dikaitkan dengan harga barang itu sendiri. Elastisitas harga atau EP mengukur beberapa persen permintaan terhadap suatu barang berubah bila harga berubah sebesar 1%. Sini ada faktor-faktor yang menentukan elastisitas harga. Faktor-faktor tersebut adalah tingkat substitusi, jumlah pemakai, proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen, dan jangka waktu. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, tingkat substitusi. Makin sulit mencari substitusi suatu barang, permintaan semakin inelastis. Meskipun harga garam mengalami kenaikan sangat banyak, orang akan tetap membelinya. Sebaliknya, jika harga garam mengalami penurunan yang sangat banyak pula, orang tidak lantas akan memborong garam tersebut. Selanjutnya adalah jumlah pemakai. Makin banyak pemakai, permintaan akan suatu barang makin inelastis. Yang ketiga ada proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen. Bila proporsi tersebut besar, maka permintaan cenderung lebih elastis. Contohnya adalah garam dan TV. Meskipun harga garam naik 50%, kenaikan harga tersebut mungkin hanya Rp200 yang merupakan bagian kecil dari pendapatan sebagian besar keluarga. Dan yang terakhir adalah jangka waktu. Jangka waktu permintaan atas suatu barang juga mempunyai pengaruh terhadap elastisitas harga. Namun hal ini bergantung pada apakah barangnya durable atau non-durable. Selanjutnya mengenai pengaruh jangka waktu terhadap elastisitas akan dibahas pada artikel berikutnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya elastisitas jangka panjang dan jangka pendek. Yang pertama, elastisitas jangka panjang, yang dimana sebuah perusahaan dapat menambah atau mengurangi tenaga kerja dan meningkatkan output. Kuantitas barang yang ditawarkan akan dianggap sama dengan jumlah barang yang diproduksi. Secara umum, metode pengukuran elastisitas penawaran akan sama dengan pengukuran elastisitas permintaan. Yang kedua, elastisitas jangka pendek, yang dimana sebuah perusahaan hanya dapat mengubah beberapa input. Kuantitas barang yang ditawarkan akan berbeda dengan barang yang diproduksi. Hal ini disebabkan karena suatu perusahaan tidak akan mungkin secara langsung menawarkan barang tersebut kepada konsumen. Akan tetapi, mereka akan menyimpan terlebih dahulu untuk kemudian dijual pada konsumen tertentu. Ini biasanya disebut sebagai stok barang. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Semoga materi yang telah kami sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua.
Sebelum kami akhiri presentasi pada kesempatan kali ini, kelompok kami memiliki sebuah quotes yang dimana harga sebenarnya dari segala sesuatu adalah jerih payah dan kesulitan untuk memperolehnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah segala sesuatu yang berharga itu bukanlah seberapa tinggi profesi kita, seberapa tinggi penghasilan kita, tetapi seberapa besar usaha dan upaya dan seberapa sulit kita untuk menggapainya. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.